Nobody is born wrong. Tapi kamu dibesarkan di situasi yang wrong. And Jesus come sebagai batu karang kita, sebagai perlindungan kita untuk mengatakan, hey you, kamu tahanan daripada masalah masa kecilmu sampai sekarang, don't worry. Kalau kau punya harapan pada aku ganti masalahmu menjadi berkat. Don't worry. Tahun ini sepanjang I think all since 2016 Tuhan bawa saya untuk ngintip kepada apa yang Dia janjikan di dalam firman-Nya. Kita kembali ke siklus apa yang Tuhan taruh ke saya I think about 15 years ago. Dan sekarang baru menjadi kenyataan. Jadi kadang-kadang Tuhan itu ngomong kita tidak langsung ngerti. Dan ternyata untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan, kita mesti melalui suatu kejadian-kejadian. Nah, tetapi kejadian-kejadian itu tidak sama sekali tujuannya untuk, kalau kita nggak ngerti karakter Allah ya. Kalau kejadian-kejadian itu kita nggak ngerti, kita pikir kita dihukum Allah, kita ada dosa, kita bersalah, kita melakukan yang namanya inner critic, mengkritik diri kita, atau kita self-blaming atau self-intimidation, mengutuki diri, and itu sama sekali bukan tujuan Tuhan. Kalau sesuatu yang berupa ujian, trial itu terjadi, itu bukan tujuannya untuk melihat diri kita itu buruk. Tetapi itu memberikan pada kita magnifying glass, kaca pembesar, untuk kita mendengar siapa kita. Ya, tadi kalian melihat video-video dari jemaat yang mengatakan, saya mengenal diri saya. Who are you actually? Siapa Anda? Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita punya. Kita senang kita bisa dandan cakep, kita senang kita punya kerjaan yang gajinya bagus, kita senang kita punya kesehatan, kita senang kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya cucu, anak-anak udah menikah semua, kita senang. Tetapi tidak berarti di tengah-tengah kesenangan itu di hati kita tuh ada yang Tuhan janjikan. Okay? Nah, dari Yesaya 61 find out Yesaya 61 adalah kado dari Tuhan bagi GGA. So we call the theme of this year untuk ulang tahun kita the double portion of blessing. And ini yang tercakum di dalam Yesaya 61. Okay? Inilah birthday present Tuhan. Tidak saja bagi orang Israel, ternyata ini juga diberikan Tuhan kepada kita semua. Let me get my note. Ini janji diberikan oleh Tuhan pada waktu bangsa Asyur, bangsa Israel, Yehuda dijajah oleh bangsa Asyur. So Anda tahu di kitab Yesaya dikatakan bahwa belenggu daripada Asyur akan dihancurkan oleh urapan Allah. This is the time di mana urapan Roh Kudus bekerja luar biasa dan dibutuhkan untuk menyelamatkan semua belenggu yang mengikat dan menguasai kita. Dan Anda mesti ingat bahwa tidak ada satu orang datang kepada Tuhan dalam kondisi sempurna. Kita semua datang dalam kondisi berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Right? Jadi apa yang hilang Tuhan mau kembalikan lagi. So Yesaya 61 itu terjadi pada waktu Yerusalem dan kota-kota di Yehuda. Di mana tembok kota-kotanya itu semua hancur dan diperbaiki kembali. Rumah-rumah dibangun kembali. Itu zaman mereka kembali dari tawanan Persia, dari Babel ke Persia, makanya ada buku Esther di situ. Dan sama seperti bejana yang hancur, jatuh, kebanting ke tanah, tinggal keping-keping semuanya. Mereka kembali memiliki pengharapan akan dibentuk kembali, direstruktur kembali hidup mereka. Sehingga bukti fisik adalah bukti bahwa mereka telah dimerdekakan dari tertawan di tempat hukuman akibat dosa mereka. Tidak untuk selamanya orang benar itu
dididik Tuhan. Tidak selamanya orang benar itu dikerasin Tuhan. Oke, tetapi untuk waktu tertentu kita perlu dididik, dimurnikan, disucikan, dan kemudian kita dipulihkan dan Tuhan menghibur kita dengan luar biasa. So this tahun ini, the birthday present of Jesus bagi suku bangsa Yehuda, mereka direstorasi kembali, tapi juga bagi gereja generasi apostolik. Next please. Oke, ini adalah undangan Tuhan bagi GGA masuk ke dalam perjalanan menuju kerohanian dengan sehat emosi dan dewasa rohani. Ini kado. Kita nggak bisa asumsikan bahwa kita punya sistem, kita punya kurikulum, kita yang paling benar. No. This is given. Ini diberikan oleh Tuhan. Next please. So kado Tuhan ini tersembunyi di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Di Yesaya pasal 61. Oke, so we will see, kita akan baca bersama-sama ayatnya. Kalian bisa buka sebentar di Yesaya 61. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 8. This is gonna be a long one. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Di garis bawahi kata kabar baik itu. Karena untuk itu Yesus datang ke bumi untuk menyampaikan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang sengsara seperti kita. Pada waktu kita pertama kali lahir baru bertobat, kita sadar dan insaf, jiwa kita banyak yang luka, hati kita banyak yang remuk, hidup ancur-ancuran, no problem. Oke, Yesus datang buat orang-orang seperti itu. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti, kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu terkenal di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Inilah kado dari Tuhan bagi kita semua. Kado untuk GGA. Dan di dalam pesan profetik Tuhan ini, karena disampaikan oleh Nabi, sehingga pesannya berupa karunia profetik Tuhan, yang mendeklarasikan that this is the year of the Lord's favor,
Bahasa Indonesianya, kembali ke slide. Bahasa Indonesianya adalah tahun rahmat Tuhan. Nah, rahmat adalah favor. Katakan favor. Nah, favor itu artinya seperti ini. Apa yang kamu kerjakan sendiri butuh 10 tahun untuk mendapat. Kalau kamu di bawah favor of God, dalam 1 hari kamu dapat. That's the favor of the Lord. Okay, so you take note of that. Ini juga dikenal dengan tahun Jubilee atau tahun Yobel. Karena pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia melakukan perdamaian personal peace antara hati manusia yang berdosa dengan hati Allah. Melalui darahnya dan tubuh yang dihancurkan. Are you hearing me? Okay. Bukankah tahun Yobel, tahun Jubilee, tahun di mana semua utang piutang dihapuskan? Correct? Seluruh dosa kita, hutang kita kepada Allah karena melanggar hukum dihapus oleh darahnya. Jika engkau mengaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kamu dan menyucikan hatimu dengan darahnya. You got it? So tahun Yobel is salvation. Tahun Yobel adalah born again. Jangan take it for granted bahwa tahun Yobel is the day waktu kalian pertama kali lahir baru. Roh Kudus melahirkan rohnya ke dalam kalian. Roh Kudus bikin rumah di dalam hati kalian. Memilih berdiam di hati kalian. Di dalam belly kalian. Di dalam apa kalian? Samcan. Di dalam apa? Samcan. Mana samcannya? Ya, that's where di mana Roh Kudus berdiam. That's di mana hatimu berada. Kompas hidupmu diatur di dalam perut kalian. Oke? Okay? So Yesus mengaplikasikan Yesaya 61 kepada hidupnya sendiri. Di Lukas 4 ayat 8 sampai 19, Yesus membuat deklarasi, hari ini pelayananku dimulai. So Yesus tidak memulai pelayanan karena dia dipromosi, bikin selebaran bahwa akan ada kebaktian KKR. Enggak sama sekali. Bahkan kedatangan dia, do you know what Sunday is this? Kalian mau tahu hari Minggu apa hari ini? Minggu Palem. So what is apa makna daripada Minggu Palem? GGA lahir Maret 31, sah resmi, izin diperoleh sebagai sinode dan sebagai gereja lokal pertama kali Maret 31. So sertifikat kita Maret 31. Maret 31 semua masalah yang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi selesai. Dan Tuhan berkata pada saya, kamu mulai dengan clean slate. Dengan batu cadas yang bersih. Dan mulainya dengan Yesaya 61. Akhirnya GGA, Gereja Generasi Apostolik. Untuk menjadi jemaat yang apostolik. Apostolik artinya utusan Kristus. Tidak bisa diutus kecuali kamu dipersiapkan. Dan kamu tidak mewakili GGA, kamu gak mewakili Apostle Indri, kamu gak mewakili saya, kamu mewakili Kristus, kerajaan Allah. Kita semua adalah duta-duta besar kerajaan Allah. Amen. Bengkelnya ada di sini. So Yesaya 61 dirayakan besar-besaran di seluruh dunia saat ini. Sebagai janji pembaharuan rohani dan emosi bagi setiap orang percaya sampai masa kini dan sampai selama-lamanya. Dan kuncinya adalah cuma satu, bertekad membuat keputusan untuk melakukan apa yang kamu katakan, I will follow him. Tidak saja kamu ngomong, tidak saja kamu nyanyikan, so follow him now, we are. Kita akan mengikuti dia sepanjang hari. Oke, katakan sama-sama. Undangan Yesus bagi setiap orang percaya. 2, 3. Markus 1, 17, 18. Dan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Katakan kujadikan. GGA enggak menjadikan, Yesus menjadikan. Tangkap? Gembala Indri Kotama tidak menjadikan kamu apa-apa. Tapi saya bisa menjadi apa yang Tuhan katakan dan kamu akan copy dan kamu akan dipengaruhi, kamu akan dirangsang, dipengaruhi untuk ikut menjadi pengikut Yesus. Saya hanya bisa jadi teladan, sisanya is your call. Amin. Lanjut. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan so apakah seluruh tukang ikan ini, nelayan-nelayan ini secara instan meninggalkan segala-galanya ikut Yesus? So Yesus memiliki power that draw people to him. Right?
Saya stop di kataku jadikan. Kenapa? What you become itu lebih penting daripada what you are doing. Katakan lagi. Apa yang saya jadi? Apa yang Tuhan mau jadikan saya? Penjala manusia. You become an influencer of people. Kalian menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang. People like you. Bukan karena penampilanmu keren, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu bertalenta. Because of who you are. Kamu otentik. Kamu vulnerable. Kamu gak bikin-bikin. Do you know who you are? Saya mau tanya, siapa kamu sebetulnya? Who are you sebetulnya? How do you explain who are you? Saya adalah apa yang saya rasakan. Saya adalah bagaimana emosi saya. That's who I am. So kalau kalian berkata, bahwa saya kerja di sini, saya punya ini, saya punya uang sini. I don't care. Semuanya itu gak dibawa mati ke surga, men. I am. Kalian kalau bisa menjawab, bagaimana kamu, siapa kamu, you know who you are. And orang yang mengenal dirinya, pasti kenal Allah. Karena orang yang gak kenal dirinya, you don't know why you need God. Sama seperti orang-orang Israel, orang Yahudi pada saat itu. So who am I? Kalau engkau bisa menjawab, what are you mad about today? Apa yang bikin kamu marah hari ini? Apa yang bikin kamu sedih hari ini? Apa yang bikin kamu anxious about? Kecemasan hari ini. Apa yang bikin kamu ketakutan? Apa yang bikin kamu gembira? If you can answer that, you know you. Okay? So kerjaan, talenta, Henry Nouwen berkata, saya bukan apa yang saya miliki, saya bukan apa yang saya lakukan, saya bukan apa yang kata orang saya siapa. I am what I feel, what my emotion is, and what my will according to the emotion, and that's what I express. That's me. Dan kalau Anda melihat semuanya buah roh, tidak ada satu buah roh yang bukan emosi. Buka ke Galatia 5 ayat 22. Oh. Alright. Saya suka kata depannya. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi, jadi ada hubungannya dengan sebelumnya ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saya mau tanya, kalau ini semua ada di kita, orang menggambarkan kamu siapa? Sifatmu atau kerjaanmu? Kalau sampai kalian pergi, terus kalian ditanya gembalamu siapa? Indri Gautama. Oh, galak. Right? Orang gak mungkin ngomong, oh dia pengusaha kaya. Oh dia dari keluarga kaya loh itu. Orang gak akan ngomong kayak begitu. Karena kaya itu relatif. Buat satu orang 1 triliun kaya, buat satu orang 1 triliun hanya uang picisan. Kaya itu relatif. That's not who you are. Oh dia sukanya nyanyi. Oh dia sukanya mengajar. Oh dia guru yang pinter. That's not who she is. Ada guru pinter lebih lagi pinter kan? Right? So that's not who. Kalau masih bisa di-compare dan it's not you. Kalau masih bisa dibandingin sama orang lain bukan kamu. Because we are unique. Kita unik. Gak ada Indri kedua. Gak ada Ruth Made kedua. Gak ada Mary Lee kedua. Gak ada Ibu Rina Andiono kedua. Istrinya Pak Iwan Tanyono ada di sini. We bless you. Dan saya percaya pesan ini memberkati Ibu Rina. Okay? So saya mau kasih tahu pada kalian semua. Kalau orang pergi ke rumah duka. Selalu ada obituary, pesan-pesan terakhir yang disampaikan baik oleh keluarga, tentu untuk keluarga dan mengucapkan kata-kata tentang almarhum. Sayangnya didengarnya setelah lewat. Waktu hidup kagak pernah dengar. Sedih sekali bukan?
Dan tidak pernah ada obituary yang berkata, beliau telah mencapai membangun 15 perusahaan dengan 20 anak perusahaan dengan 50 cucu perusahaan. Jadi total kira-kira dia punya 500 perusahaan. Ada orang di rumah duka ngomong kayak gitu? Kira-kira yang berdatang untuk menghibur itu akan tertantang gak? Ini apa-apaan sih? Dan di situ ada konglomerat yang hadir. Kira-kira menghargai gak konglomerat itu? No, we want to feel. Kita mau apa? We want to feel. Pasti orang yang meninggal dikatakan apa? Dia orang yang sabar, orang yang prihatin. Is the character is who you are. Gereja mesti mengajarkan siapa kamu. Siapa sih kita waktu datang kemari? Siapa kita sebetulnya? Yuk kita baca ayat yang ke 18 sampai 21. Let's go. Perbuatan daging telah nyata. Lingkari kata perbuatan. Nah the doing. Tetapi ayat 22 being. Oke, katakan sama-sama. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, lingkari kata jikalau. So it is conditional, tidak otomatis. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Harus ini, harus begini. Gak ada. Mustinya begini, gak ada lagi. Karena perbuatan daging telah nyata. Gak usah dijelasin juga kelihatan kok. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Katakan sama-sama, 5 kata di depannya, 2, 3. Seperti yang telah kubuat dahulu. Katakan sama-sama, saya mantan. Yeah, ada yang gak mantan di sini? Semuanya mantan, right? Perbuatan cabul, iri, egois, betul apa tidak? All of us, katakan, hey buddy, you here. Dan saya mau tanya sama kalian. Ini yang berbuat sihir tuh artinya kalian bisa jadi tukang sihir, kalian jadi witch, kalian dukun lah, segala macam, pembaca jari lah, astrologi, you name it. Okay? Yang cabul, cemar, hidup tuh nafsu, gak bisa ditahan sama sekali. Penyembahan berhala, nyihir tuh kalau bahasa sekarang ngontrol orang. Berseteru, musuhan, perselisihan paham, striving, iri hati, jealousy, envy, anger, selfishness, konflik, roh pemecah belah, dengki, mabok-mabokan, pesta pora dan sebagainya. Hello. Saya mau tanya, kamu mabuk pakai bibir yang mana? Dulu waktu mabok pakai bibir yang mana? Bibir yang mana? Ada bibir lain? Ada bibir plastik? Atau bibir yang sama? Yang memuji Tuhan. Ya? Right? Dulu kamu memecah belah kasih lempar-lempar biji. Division, ingat ilustrasi saya? Kamu lemparin biji itu, right? Itu pakai bibir yang mana? Lidah yang mana? Oh. Mana? Sama-sama siapa? Sama-sama siapa? Bilang yang sekarang sama. Organnya sama. Kata-kata yang iri ngomongnya dari mana? Sama apa? Masih ada di badan saya gitu maksudnya ya kan? Bilang masih di badan saya dong. Betul kan? Mulut yang merayu untuk mendapat apa yang kau mau? Oh, masih di badan saya. Oke. Yang caci maki? Keluar kau dari rumah sini. Dari mana? Di mana tuh sekarang bibir itu? Tali suaranya masih sama? Sama dengan yang barusan nyanyi, I will follow you. Sama ya? Sama, oke. Sama dengan mata yang suka nonton situs porno? Dulu aku nonton, sekarang enggak. Nontonnya pakai mata mana? Apa sama? Sama siapa? Saya enggak pernah nonton situs porno loh. Sama. Sama siapa? Bilang mata yang sama.
Organnya disebut ya. Nah, jangan bilang sama. Right? Nuduh orang. Pakai mulut yang mana? Bilang mulut yang sama gitu ya. Kadang-kadang menyadarkan diri agak susah. Tapi nuduh orang gampang. Tuh mulut ya. Selalu ngutukin tuh mulut ya. Ya mulut Nana bagaimana? Oke? Siapa yang suka gosip-gosip? Bilang mulut yang sama. Siapa yang pernah ngomong? Jangan bilang siapa-siapa ya. Mulut yang mana? Ya kenapa kamu bilang-bilang, kenapa lu bilang? Betul apa tidak? Right? Oke. Jari yang pencet-pencet. Lazada, Shopee, Tokped pada waktu kamu mestinya SS itu siapa? Jari yang sama. Setelah SS masih jari yang sama. Oke. So. Belum kelar ayatnya, ayat 21. Lanjut kalimat terakhir. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kalian gak dapat bagian kerajaan Allah, berarti kamu bagian kerajaan siapa? Jadi kita nih berjalan di dunia ini dengan tubuh yang bisa diserahkan kepada kerajaan gelap. Right? Tetapi di dalamnya ada hati yang menjadi rumahnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diizinkan mendominasi seluruh tubuh kita, karena badan kita waktu kita ditebus oleh darah Yesus dibeli, kita udah lunas dibayar. Nah, saya sengaja ngomong seperti ini kenapa? The fact that kalau kita mau mencapai menjadi seorang pengikut Kristus yang total buah rohnya keluar semua. It takes time. Dan dengerin baik-baik. Itu bukan buahnya kita loh. Itu punya Roh Kudus loh. Jadi kita gak bisa nuntut di orang. Yang bagian yang kita bisa tuntut. Berapa lama Tuhan mesti tunggu untuk dia bisa berdiam dan menguasai bejana ini. Bejana tanah liat. Semakin volumenya besar. Semakin volumenya penuh. Semakin naik volumenya, hadirat Allah, Roh Kudus menguasai, mengendalikan tubuh kamu, semakin buahnya mudah keluar. Karena metafora kita, Yesus pokok, kita nggak jauh dari dia, kita carangnya. Union in the communion. Hubungan kita dengan Tuhan bukan begini. Bukan begini, tapi begini. Coba kumpulkan tangan kalian, jarinya turun ke bawah semuanya, jari turun ke bawah. Dan kalian bisa melihat di mana Yesus, di mana kamu? Intertwine. Menjadi satu. Lihat tanganmu. That's you, that's Jesus. Dan itu Yesusnya yang nempel dan mengalir kepada semua carang-carangnya. Ini baru Roh Kudus bisa mengeluarkan buahnya. Buahnya milik Roh Kudus, bukan milik kita. Jadi kamu jangan nuntut, gak ada kasih lo, jadi orang lo gak ada kasih lo, dasar lo. Memang gak ada, itu milik Roh Kudus. Aku cuman penggantungnya. Aku gantungan. Tapi Roh Kudus yang membuahkan dirinya. Tujuannya supaya Kristus kelihatan di kita. Kita berkurang-kurang, Kristus bertambah-tambah. Amen. So, di Markus 1 ayat 17-18 di RSV Bible version. Now after John was arrested, setelah Yohanes, ini ayat 13 kalau nggak salah. Setelah Yohanes ditangkap, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God, memberitakan Injil. Katakan Injil. Gospel, katakan gospel. Gospel artinya apa? Injil, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, Injil artinya apa? Good news. Memberitakan kabar baik tentang Allah yang berkata, the time is fulfilled. Waktunya dipenuhi, digenapi. And the kingdom of God is at hand. Dan kerajaan Allah sudah tiba. Bertobat dan percaya kepada kabar baik itu. Repent and believe in the gospel.
And passing along by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea, for they were fishermen. And Jesus said to him, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Ini satu kalimat yang isinya transformasi. Katakan transformasi. Mari ikutlah aku, slide sebelumnya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari tukang ikan, nelayan, penjala ikan, berubah profesi, berubah vocation menjadi penjala manusia. And only Jesus can do it. Kalian mesti menerima kerajaan surga dulu. Dan waktunya saat Yesus muncul setelah dibaptis Islam di Sungai Yordan. Setelah selesai di padang gurun 40 hari 40 malam puasa. Kemudian dicobai oleh iblis 3 macam pencobaan. Yang dicobai adalah identitasnya digoncangkan. Kalau betul kau anak Allah, ubah batu jadi roti. Kan lo lapar kan? Udah 40 hari 40 malam gak makan. Ayo makan seperti kita semua. Makan roti. Bikin roti. Dan Yesus dengan tenang berkata, ada tertulis. Manusia gak makan, gak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. You cannot hearing, ternyata mendengar suara Bapa Surgawi. Itu feed our soul. Itu memberi makanan bagi jiwa kita. Itu beri minuman bagi dahaga di jiwa kita. Itu menjadi roti hidup kita. Hearing the voice of God. Satu kata firman Tuhan ngomong. Semua nafsu di badan hilang. So anniversary GGA saya mau bagikan pada kalian. Adalah anniversary yang selalu terjadi pada Holy Week. Minggu suci itu dari hari Minggu ini, Sunday, sampai Jumat, sampai Sabtu, Minggu bangkit dari mati. Kita ada di hari kelima sebelum penyalipan Yesus. This is the 5th day. Kalau kalian melihat semuanya, coba buka your WA, fasilitator. Kalian lihat today's punya devotion 40 hari. Anybody doing it this morning? Bilang kita sibuk, excited, persiapan bilang. Holy Week, minggu ke-7, minggu suci. Okay. Ini minggu ke-6 dari Prapaskah atau Lent. Hari ini menandai awal minggu suci. Bersama-sama kita telah menempuh perjalanan melalui masa Prapaskah menuju ini. Minggu ini diluangkan waktu untuk memasuki setiap kisah cerita secara perlahan dan penuh perhatian. Berjalanlah bersama mereka yang menghidupi silence and solitude and centering before God. Dan perhatikan detil-detil kecil, emosi-emosi dan God's movement, gerakan-gerakan Allah yang bekerja di dalam dirimu. Semua praktik ini yang dilakukan oleh Yesus selama di bumi 3,5 tahun waktu pelayanan dan 30 tahun waktu dia dikurung. Itu semuanya berbicara tentang kondisi dalamnya dia. Siapa dia yang akan dicobain habis-habisan di padang gurun oleh iblis. So iblis mengatakan kalau engkau memang anak Allah, kamu mestinya punya kuasa ini dong. Nomor 2, kalau engkau memang anak Allah, jatuhin dirimu dari tempat bumbungan yang paling tinggi. Come on, kan ada ayat tertulis nanti malaikat datang menopang kamu. Come on, you want to be popular, right? Apa kata orang popularitas mesti ada dong di kamu. Ada tertulis, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Yesus gak tergoda dengan apa yang orang pikir, apa yang dia punya, dan apa yang dia bisa lakukan, dan apa yang dia bisa kerjakan. That's not my identity. Dia punya identitas cuma satu, Bapak Ibu. Kita buka ke Matius 11. Saya belajar ini dari John MacComer. Really humbling me. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku. I think Sony kamu ada miss slide. Kamu gak lihat email saya. 7 hal yang dilakukan dalam Yesaya 61. Okay. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada orang di sini yang gak letih lesu beban berat? Ada? Angkat tangannya. Gak ada letih lesu, gak ada beban berat.
Hidupnya sukacita, damai, sejahtera setiap hari? Ada? Every day you have the joy of the Lord. Gak ada letih lesu, gak ada kesel, gak ada dongkol, gak ada frustrasi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Gak ada. So, apakah Anda semua ini mendapat undangan dari Yesus? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada kelegaan di luar Yesus. Yesus adalah pusat epicenter daripada semua yang menyatukan kemanusiaan kita menjadi utuh seperti Yesus. Itu hanya Yesus yang bisa mengerjakan. Katakan ayat 29, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang. Nah ini nextnya belajar baik-baik. Dengarkan baik-baik. 2, 3. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan... Kalau Anda mau tanya siapa sih Yesus? Lemah lembut, rendah hati. Kamu gak akan ketemu dia berkata, oh dia bisa bikin Lazarus bangkit dari mati. Oh dia bisa membelah. Dia bisa bikin tenang taufan di Danau Galilea. Oh dia bisa membuat orang gila, kerasukan legion. Bisa jadi manusia normal. Gak ada yang ngomong gitu. Bahkan dia berani memperkenalkan dirinya. I'm humble and lowly. Saya rendah hati dan lemah lembut. Wow. Yang ngomong seperti itu bukan orang lain loh. Yesus sendiri loh. And that's where we're going. Tujuan Anda menjadi serupa Kristus akan seperti itu. So di anniversary GGA kita selalu, karena kita Maret 31, berada di Minggu Suci. Kita saat ini hari Minggu terakhir sebelum penyaliban Yesus. Yang disebut Minggu Palem. Karenanya terjadinya hari Minggu. What happened di Minggu Palem? Di mana domba Paskah yang dipilih Allah untuk menebus dosa manusia dibawa orang ke Yerusalem. So perayaan anniversary GGA selalu jatuh di Minggu Suci Maret is prophetic, is nothing by accident. Ini hari Minggu terakhir, Sabat terakhir, tanggal 29 sampai 31 masuk 1 April, 2 April, 3 April Jumat Agung. Alright? Now, kalau mau tahu mengenai kalau kalian mau tahu mengenai the Minggu Palem, oke? Kalian mesti mengerti Matius menjelaskan Minggu Palem itu terjadinya sesuai nubuatan daripada nabi besar. Sakaria 9 ayat 9 sampai 12, Nabi Sakaria menubuatkan the coming king of Zion. Ini terjadinya di Minggu Palem, di hari Minggu. Sakaria 9 ayat 9. Dengerin apa yang Tuhan ngomong. Ini bagi GGA semua nih. Kalau kalian masuk ke kantor saya, I have a stand, saya punya iPad stand, isinya ini. Siapa sih GGA itu? Siapa kita sebetulnya? Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, artinya gerejanya Tuhan. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, walaupun situasimu belum berubah, kondisimu belum berubah, but you have hope, kamu bisa bersorak-sorai. Lihat kenapa kita bersorak-sorai, karena rajamu datang kepadamu. Ya adil dan jaya. Siapa tuh raja yang adil dan jaya? Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Saya mau tanya pada kalian. Kalau raja di dunia, kalau Anda nonton film The Lord of the Ring. Kalau Anda melihat raja-raja hebat dalam semua film-film Hollywood peperangan. Gak mungkin dong seorang raja masuk ke suatu negara naik keledai. Pasti naik kuda Arab Stallion. Betul betul tidak? Dia tunjukkan kekuatannya, dia tunjukin perisainya, dia tunjukin semua perisai lambang kerajaan apa, logonya apa. Tetapi raja kita berbeda. Dia masuk kota Yerusalem dengan keledai beban. Mari datang padaku yang letih lesu beban berat. Aku datang padamu. Dosa bikin kita hidup dalam sakit emosi. Mati rohani. Dan ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Efraim itu Israel. Dan kuda-kuda dari Yerusalem. Lambang kekuatan semua kesombongan disingkirkan. Busur perang akan dilenyapkan. Dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau,
Oleh karena darah perjanjianku. Oleh karena apa? Kita semua umat perjanjian baru. Kita semua umat karena perjanjian baru. Karena perjamuan suci. Karena tubuh yang dipecahkan. Darah yang dicurahkan. Amin. Dengan engkau. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu. Dari lubang yang tidak berair. Mungkin hidup kalian saat ini seperti ada di lubang sumur yang gak ada air, gak ada harapan, penuh kesusahan, penuh depresi, kepepet, terjepit emosinya, problemnya. Nubuat Allah bagi kita semua. Ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu. Siapa kota benteng kita? Who's our fortress? Siapa benteng kita? Our God. Hai, orang tahanan yang penuh harapan. Kalian bisa menjadi tahanan, tawanan daripada masalah, tawanan daripada dosa, tawanan daripada maut karena dosamu. Tapi kalau punya pengharapan, no problem. Pasti kamu akan mengalami double portion of blessing. Kepada setiap orang yang menjadi tawanan masa lampaumu, tawanan bapakmu yang pemabok, alkohol berat, penjudi, pemulung, kawin cerai, KDRT, kemiskinan, suka bohong, whatever latar belakang kakek moyangmu. Selama kamu adalah tertahan, terbelenggu oleh situasi itu semua. Asal kau penuh harapan. Hari ini juga aku memberitahukan kepada kamu. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Beritahu pada Tuhan, this is your promise. My goodness. Gak apa-apa, saya ngerti kamu gak bisa tepuk tangan. Because you still tahanan itu. Kamulah tahanan itu. Many of you been in GGA 23 tahun. Nothing has happened to your life. Kayaknya problem sudah 40 tahun. Bahkan sebelum ke GGA, gue dengan problem. Datang ke GGA masih dengan problem yang sama. Siapa yang kau ngalami seperti itu? All of us. All of us. Gak ada yang gak ngalami. Bohong kalau kamu gak ngalami. Ini gak mungkin Tuhan ngomong kosong. The double blessing for your trouble adalah judul daripada tema pesan Tuhan hari ini. Double blessing for your trouble. Makanya saya katakan, jangan sia-siakan problemmu. Jangan sia-siakan troublemu. Because that trouble Tuhan akan putar balikan if you are a hope-filled prisoner. Kamu tahanan daripada situasimu. Asal kau penuh harapan dengan kota bentengmu, perisaimu, gunung batumu, tempat perlindungan kita, batu karang kita, God of Israel. Tuhan berkata, I will restore to you double blessing for every trouble you have. Berapa pengharapan timbul di hati kalian mulai siang hari ini? Angkat tangannya. Ada pengharapan timbul? Do you want to believe your situation? Kamu mau percaya situasimu atau kamu mau percaya janji Allah? Of course. Apakah kau mau percaya situasimu atau kau mau percaya janji Allah? You know, kita dengar dari Ibu Charlotte bagaimana kehidupan daripada bapak yang pasif, bapak yang absen namanya Raja Daud. Did you remember that? And semua anak laki-lakinya berantakan semua. Yes. Karena pada waktu itu mereka belum punya yang namanya this messianic promise, belum dikasih. Seandainya mereka dengar ini, seandainya Daud hidup dari ini, I'm sure he did. Karena di Mazmur 118 ini diucapkan. Somehow, karena Daud begitu sibuk, Daud begitu penuh tanggung jawab bagi keluarga dan Israel, karena dia pemimpin Israel. And you know apa problemnya Daud? What is the problem daripada Daud? Siapa yang tahu? Emotional problemnya dia. Kenapa setiap kali dia ketemu sama perempuan cantik yang berwibawa langsung dikawinin? You know how many wife he has? Berapa istri dia punya tuh? Right? Apakah Tuhan izinkan kita boleh ikut tengah Daud dong kawin cerai? No, you don't. Itu sakit emosi. You know Daud gak punya mami yang diakui? You know Daud maminya adalah perempuan lain simpenan? It's not the real wife of Jesse. Bukan istri sahnya Isai. Istri sahnya Isai cuma punya 7 anak. Makanya pada waktu Samuel diutus oleh Allah untuk mencari penggantinya daripada Saul.
Bukankah dia mesti pergi ke rumahnya Isai? Dengan ketakutan mau dibunuh sama si Saul? Right? Saya mau tanya, Daud ada gak di situ? Daud dikasih gak sama Isai? Ini loh Samuel, calon-calon anakku yang layak menjadi penerusnya Saul. And pertama kali Samuel langsung terkagum, this one must be. Karena badannya gede-gede luar biasa, you know. Tapi Allah berkata, belajar ya, belajar dari yang dulu. Dulu kita lihat parasnya Saul. Bukankah dari semua orang suku Benyamin yang paling tinggi adalah Saul? Bahu ke atas lebih tinggi dari semua orang. And gantengnya luar biasa. Rambutnya ikal sekali. Wah, ganteng Saul. Jangan lihat paras, karena aku lihat hati. So lewat 7 orang yang ganteng-ganteng terlatih Kopassusnya Saul. Masih ada lagi gak? So Samuel tanya sama Isai, masih ada lagi gak? Ada tuh, tapi lagi jauh di padang, lagi ngurusin kambing domba. Secara paras, secara skill gak ada buat raja. And Samuel berkata, panggil dia. Dan begitu Daud muncul, langsung Allah ngomong, Urapi dia. Ini orang yang kupilih. So apa yang mata gak pernah lihat, hidung belum pernah cium, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul di hati orang, justru itu yang Tuhan pilih. Are you hearing me? Jangan ikut apa kata dunia, ikut apa kata Tuhan. So lihat di situ, apakah Daud ditolak kakaknya? Gak dianggap. Gak masuk hitungan. Weh, Samuel itu hakim Israel. Sampai pada waktu dia masuk ke Bethlehem, ke rumahnya Isai, bukankah satu kampung itu rame? Ini mau datang, mau memberkati atau mau menghakimi nih? Wow, ada apa nih? Panik semuanya. And Samuel udah dikasih dibantu sama Allah. Kamu ngomongnya gini, enggak kok, cuma mau bikin perjamuan di rumahnya Isai. Saya diundang makan di situ. Isn't that good? Apakah Tuhan itu pembikin skenario yang bagus? Ciamik, man. Okay? Pokoknya untuk rencana Tuhan, Tuhan akan bikin cara yang luar biasa. So, masuklah Daud pakai alih-alih, bau kambing, bau pesing. And dia bilang, ini orangnya. Langsung di depan kakak-kakaknya, Samuel mengeluarkan tanduk, bukan buli-buli. Waktu Saul diurapi pakai botol. Waktu Daud diurapi pakai tanduk. Domba jantan. Langsung dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. I anointed you today sebagai Raja Israel. Jadi papinya sama 7 kakaknya udah tahu gak ada Raja Israel di rumahnya? Wow. Dan selama dia belum diangkat menjadi Raja Hebron, kemudian Raja Israel, Raja Yerusalem. Saya mau tanya, kerjaan Daud ngapain? Ngurusin kambing domba. Dia gak gila sama gelar, dia gak gila sama title. Dan dia nggak shock, nggak stres karena titlenya tidak sama sekali dianggap. Dia juga nggak nganggap. Aku boleh diurapi, tapi ada waktunya aku diinaugurasi. Dan dia mesti buktikan semua buah roh tadi. Tidak ada perbuatan kedagingan. So jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. So saya mau tanya pada kalian. Apakah Daud itu a prisoner of hope? Apakah dia tahanan pengharapan? Ya, boleh kamu jadi kayak tawanan, kelilit utang, nggak dikenal orang, nggak ada orang yang nyari kamu sendiri, kamu lonely, you are nothing, bojo nggak peduli, anak sembarangan, suami, it's okay, because there's sin. Itu upah dosa. Yang penting adalah mau berapa lama hidup dalam upah dosa. Dan mau berapa lama hidup dalam memetik buah dari kehidupan. Buah pertobatan, buah kebenaran dari Tuhan. Itu akan kalian bisa buat keputusan kalau engkau tahu. There is hope bagi prisoner yang percaya. The God of the refuge. Tuhan penyelamat kita, perlindungan kita, gunung batu kita adalah sumbernya kamu. Bukan manusia. Amen. Buat kasih tepuk tangan Tuhan. Double blessing for your
trouble. Ya, katakan sama-sama. Ini adalah equation kita. Mulai 2026 sampai 2027 Maret 31. 1, 2, 3. Double blessing for my trouble. 2, 3. Double blessing for my trouble. Katakan trouble. You can come. And God, you will restore to me double for the trouble. Wow. Zakaria 9:12 dari TPT version, translation Passion Translation Bible. Come running back home to your fortress. Ayo lari kepada benteng hidupmu. You hope-filled prisoner. Kamu ini loh tahanan yang penuh pengharapan. This very day, pada waktu pengharapan muncul, I vow, aku sumpah, I will restore to you double blessing for your trouble. Amen. Nah sekarang kita masuk. Yesaya 61 kan kadonya Tuhan bagi kita kan. Oke. Isaiah 61. Kita akan baca ada 7 berkat Tuhan yang akan kamu alami. Kalau you run to Jesus. Dan menerima kabar baiknya. Memeluk kabar baiknya. Menerima kabar baiknya. Listen to me. Semenjak kita mendapat hadiah Yesaya 61, which is all of this. This is Isaiah 61. Dan kalau kalian mau tahu, inner child, luka manusia batin, is actually gunung es di bawah. Kalau ada gambar gunung es, what make you mad, glad, bisa dikeluarin Sony. Okay. Gunung es di bawah itu semua kamu. Waktu kamu 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Who knows apa yang kamu alami. Trauma, depresi, anxiety, grief and loss. Kehilangan, kedukaan, amarah terbenam, kebencian, kepahitan. Itu kamu pendam karena orang Asia dan orang duniawi. Kita gak boleh kelihatan lemah. Kita gak boleh kelihatan gagal. Kita mesti kelihatan keren. Kita mesti kelihatan kuat. Iman, dengan iman kita bisa, haleluya, shalom, dalamnya rapuh seperti cangkrang shell daripada kerang, tapi mukanya, but it's all a lie. Semua inner child dari Pak Ikhwan dan gunung es di bawah dari Peter Scott Zero, that's not his teaching actually. Okay, and semua manusia daging is the same person. Siapa sih kamu sebetulnya? I come. Kamu mesti bisa bersaksi. Aku dulu. Aku sekarang masih menjadi kepingan-kepingan daripada kaca patri yang sedang ditambal, disolder oleh Tuhan. Aku penuh dengan kehancuran perkawinan. Aku hancur dari perkawinan papi mami yang cerai. Pakai KDRT kekerasan. Aku gak tahu yang namanya damai di rumah. Kasih sayang. Aku gak tahu. I am like this. Karena aku dibesarkan seperti itu. Nobody is born wrong. Tapi kamu dibesarkan di situasi yang wrong. And Jesus come sebagai batu karang kita, sebagai perlindungan kita untuk mengatakan, hey you, kamu tahanan daripada masalah masa kecilmu sampai sekarang, don't worry. Kalau kau punya harapan padaku, aku ganti masalahmu menjadi berkat double porsi. Ada amin? Untuk itu memang butuh yang namanya support system. And Carousel adalah support system kita. You see, tidak semua penyakit itu drama. Sometimes Tuhan izinkan kamu sakit yang panjang. Just to make you rest. Because He love you so much. Begitu banyak yang Dia punya plan, destiny. You are my destiny, God. Yang Dia kepingin nyatakan ke kamu. Tapi gak bisa ngomong. Karena kita semua Marta. Tadi dramanya Ibu Marta. Ibu Marta pasti stres. Yesus yang kasih tahu. Marta, Marta. Kamu nyusahin dirimu sendiri. Kamu sibuk, marah-marah, frustrasi. Kalau saya jadi Yesus tambahin, aku juga gak minta makan kok. Aku yang sewot. Bayangin satu Marta memasak buat 13 laki-laki. Tiba-tiba mendadak dia masak. Dan Marta selalu perfeksionis. Mau berikan yang terbaik.
Dan Yesus setelah dimaki oleh Marta. Suruh tuh saudaraku tuh. Suruh dia bantu. Enak aja nganggur duduk di kakimu. Suruh kerja dong, matanya mana sih, buta ya. Marta. Maria memiliki satu hal. Berapa hal? Satu saja. Dan itu tidak akan diambil dari dia. Yesus gak perlu gambarin. Satu halnya duduk di kakiku. Mendengarkan semua perkataanku. Sometimes sakit jiwa kita, emosi gak sehat. Because we don't pay attention. Kita gak kasih perhatian. Kita gak kasih fokus. Kita gak mendengar. We don't listen. Dan itu menyebabkan janji Allah tidak digenapi. That double portion, kamu akan hilang tahun ini. If you don't listen. Lebih sulit listen, focus, dan attention. Daripada doing something. So kunci daripada double for your trouble, every day. Kalian mesti ngelihat gunung es yang di bawah. Bukan yang putih. Yang putih cantik, keren. I will follow you. Follow you, follow you, follow you wherever you may go. Pas disuruh pergi ke musuhmu, ampuni dia 10 kali. Go sendiri aja, go balik. And then you need to ask, what are you mad about? Hey jiwaku, kamu marah mengenai apa? Ngamuk tentang apa? Dan kamu tulis satu persatu. Hey jiwaku, kamu sedih tentang apa? Kamu sedih apa sih? Orang menikah pasti banyak sedihnya. Hei jiwaku, apa yang kau gembirakan? Kamu senang apa aja hari ini? Hei jiwaku, hari ini apa yang bikin kamu cemas? Dan waktu kamu nulis, kamu tuh lagi tak bersuara. Lagi fokus ke apa yang kamu tulis, right? Tentang perasaanmu, right? You know apa yang akan dilakukan sama Roh Kudus? Dia intersepsi. Langsung keluar kata mama. Bisa kejadian waktu kamu 13 tahun dengan mamamu. Keluar semua menjadi doa ratapan. That's how God will touch you. And membawa healing and deliverance and restoration. It doesn't happen fast. Altar call will not do it. Kalau engkau hidup seperti ini tiap hari, kalian udah punya ritme. Ikut langkah irama hidupnya Yesus. Yesus pun proses tiap hari. Kakak saya Pak Herman, kita berdua di rumah. Pada waktu lebaran itu waktu yang paling enak kita keluarga bisa tenang ngomong gitu. Kayaknya manusiawi gitu. Gak ada ART ya. Hanya kita berdua kan, yang kita gak pernah lihat, gak pernah ngomong. Sekarang, hai, beresin dong, angkat piring kotor, hai, cuci piring ya, hai. Gitu. Nah tiba-tiba ada orang. Dulu, Mbak, dan Pak Herman langsung ngomong, aku mau ngomong sama kamu boleh? Ya, sure. Pada waktu kamu altar call, I don't remember everything ya, please forgive me. Karena kalau Roh Kudus yang suruh saya gak bisa hafal. Saya tuh badannya cepat sekali lari ke bawah. Saya gak tahu, gak pakai mikir, lari ke bawah. And then you lead prayer, kamu memimpin doa. So you invite untuk kita undang Yesus masuk ke bagian yang muda. Masuk ke bagian yang luka di waktu kecil-kecil itu. And dia mendapat penglihatan, merah sekali, luka. Dan dia tahu, dan saya berkata, mungkin Roh Kudus ngomongnya cuma satu kata. SMA, SMP, atau Julia, atau Susan. Nama tertentu, somehow kamu tahu dan tahu kejadiannya itu. Pak Herman langsung lihat luka itu. Dan dia tahu sekali, dia sudah menikah, belum punya anak. Kondisi saat itu, bisnis di satu divisi yang papa saya pegang. 100% no sales, no income. Gak ada pemasukan, gak ada penjualan sama sekali, gak ada order sama sekali. Padahal stok kita containers. Itu divisi papi saya yang megang World Book.
Dictionary Workbook. Nggak bisa kalian beli satu buku, mesti satu seri. And it's very expensive. Somehow papi saya lagi di luar negeri, lagi di Hawaii sama mami saya. And then, itu tangan kanannya papi saya berkata kepada Pak Herman, kita mungkin bulan ini nggak bisa kasih gaji. Dan papi saya mengambil pinjaman bank hanya buat bayar gaji. Dan pada waktu Pak Herman tahu itu dia ketakutan luar biasa. Karena semua laporan datangnya ke dia. Padahal dia gak pernah dilibatkan papi saya untuk mengerti semua ini. Papi saya jalan sendiri. So he doesn't know anything. So dia hadapi itu, dia ngeri sama kok mesti ngutang hanya buat bayar gaji. Gak bener ini. Dan dia gak berdaya dalam, seperti Pak Iwan ngomong sama saya di Bible Study. That word powerlessness is very important. Waktu kita powerless, tak berdaya sama sekali, di situ kamu akan muncul self-awareness kamu. Luka, trauma yang kamu pernah alami, tiba-tiba muncul kayak film. Dan Pak Herman pulang ke rumah, dan dia langsung merosot, waktu itu dia masih Katolik, dia pegang rosarionya, dia pegang kepada figur Yesus yang tergantung di kayu salib di rosarionya. Dan dia bilang, kamu yang nolong aku, kamu yang bisa nolong aku. Dia jerit keras sekali. Dan tanpa dia tahu what is happening, Yesus masuk di usia itu di depan sini. That age, kejadian itu, Pak Herman mengalami perjumpaan Yesus di luka trauma yang merah di altar call ini. Makanya dia bisa sharing kepada saya mau bersaksi. Aku baru tahu loh, itu kejadian mujizatnya luar biasa. Karena setelah dia berdoa, dia balik ke kantor, I think the next day, is it the next day? Or that day, 2 hari kemudian. Pak Herman menerima telepon pakai bahasa Inggris dari gedung ASEAN. And mengatakan, we are looking for a World Book Dictionary. Dan kita butuh quantity sekian, seri ini sekian semua. Dan dia gak pegang gudang, mana dia tahu. So dia pergi ke asisten papi saya. Ini ada pesanan minta semua, jumlahnya segini. Shock karena satu kontainer habis, terjual semuanya. So hari itu, bulan itu, sampai selesai, papi saya sampai meninggal. Semua gaji terbayar, tidak ada pinjaman bank lagi. Bebas. Dan satu hal yang bikin dia luka, dia bilang cuman satu. Waktu papi pulang dari Amerika, papi senang. Tapi ngomongnya cuma sama pegawainya, sama tangan kanannya. Papi gak pernah nanya, Herman, thank you ya, kamu sudah berdoa. Herman, papi bangga sama kamu. Sampai hari ini, sampai papi meninggal, dia gak pernah dengar itu. Itulah lukanya. Itu menjadi trauma. But hari Minggu yang lalu, hari di momen itu, ikutin doa itu, Yesus sembuhkan, bebaskan Pak Herman dari trauma itu. Oke, let's conclude. Kita mau makan potluck, right? Yesaya 61, it will be in English, so kalian catat hanya yang di warna kuning. Yesaya 61, hadiah dari Tuhan kepada GGA. Number 1. Tuhan akan menggantikan aibmu, malumu dengan double porsi kehormatan. Instead of your shame, there shall be a double portion. Saya siapin bahasa Indonesianya juga ya, supaya kalian bisa. Yesaya berapa? Oke, kita masuk ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya kamu dipanggil tanaman Tuhan. Mereka akan bangun reruntuhan. Oke, ayat yang ke-7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, akibat kamu menerima kesembuhan dari inner child. Yang diurusin inner childnya aja. Perjalanan masa kecil, masa muda, the younger you, itu Roh Kudus mau sembuhkan itu. Itulah tujuannya Yesus datang di Minggu Palem. Dia tidak datang ke istana,
Dia nggak ke istana Kaisar Romawi. Orang-orang Yahudi kepingin Yesus bereskan, Romawi pergi. Orang Yahudi kepingin supaya Yesus bereskan political issue, supaya ada political peace. Tapi Yesus berkata, aku datang ke rumah Tuhan untuk membersihkan hati yang munafik, hati yang berdosa. Karena kamu hidup dalam dosa, hidup dalam tekanan batin. So ini kamu dibereskan supaya kamu berdamai dengan Allah melalui kematianku. Makanya dia masuk ke bait Allah, dia banting, dia jungkirkan mejanya semua. Dia katakan, rumahku akan disebut rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dibongkar semua hati manusia yang berdosa. Itulah persiapan Paskah. Dan Yesus genapi di Yesaya 61 di perjanjian lama ini. Bukannya kamu mendapat malu, aib. Tapi kamu selama ini kamu dapat aib 2 kali lipat. Aku ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu selama ini. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. So shame, there will be double portion. Nomor 2, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat, ini yang dikuningin mestinya, warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau bagikan pada kalian, ini semua bukan kamu yang produksi. Ini Tuhan yang bikin di dalam sendiri, bagian kamu cuma diam. Nah bagian yang tantangan berat bagi kalian adalah, aku diamnya berapa lama? Setiap hari minimum 2 kali. Minimum. Sebaik mungkin tidak ada putus-putusnya. Tujuan daripada day by day atau devotion, Lent, Prapaskah, supaya hubunganmu sama Tuhan jangan putus. That's bottom line. Kalau hubunganmu dengan Tuhan gak putus, berarti sumber bensin kasih Allah gak pernah kurang. Gak susah ngampuni. Enggak susah memberkati musuhmu. Kenapa? Kasih menutupi segala pelanggaran. Tapi itu kan kasihnya Allah punya, bukan kita. Kita enggak punya. Kita mesti diisi. Are you hearing me? Izinkan Roh Kudus punya space untuk kerja. Semua ini Tuhan yang kerjain, bukan kita. Jadi enggak lagi di GG kamu akan dengar, mana buah roh? Mana? Enggak bisa. Itu kan buahnya roh, kita kan bukan roh. Are you hearing me? Aku butuh Roh Kudus. So let's pray untuk Roh Kudus turun pada kamu dan mengisi kamu. Intinya kamu partner aja deh sama gembalamu, sama Yesus. That's all. Bikin Injil itu simple. Yang kedua, yang nomor 1 Tuhan gantikan malu, noda, kehinaan, nama rusak, reputasi buruk, Tuhan ganti, kamu akan menerima double blessing, double portion of inheritance. Di tempat kamu melakukan ini, satu buah yang luar biasa, sesuai Yakobus 1 ayat 2, kamu akan menghasilkan buah resilient. Katakan resilient. Kenapa sih Tuhan mengizinkan kita mengalami cobaan dan badai? Supaya kerasa emosi yang gak sehat, inner child, luka inner child yang tersembunyi, itu kesentuh untuk kasih tahu, masih sakit loh. Anda ngerti gak sih? Nangkap ya? Jadi bukannya kamu disakitin orang. Orang itu menyentuh sakitnya kamu. Untuk kasih tahu sakitnya masih ada, belum pernah sembuh. Nah kali ini kamu minta Yesus yang sentuh, undang Yesus, please come. Sentuh, sembuhkan bagian ini. Nah untuk itu kalian mesti punya buah yang namanya resilient atau ketahanan. Kenapa kita mesti punya buah resilient? Sebab tanpa resilience kita tidak bisa mengalami restorasi jiwa yang letih lesu. Di dalam waktu-waktu turbulensi hidup, kita mesti gembalakan jiwa kita sendiri. Untuk digiring ke sungai yang tenang jiwa kita. Ke sumber kehidupan yaitu sungai kehidupan. Seperti pemazmur katakan di Mazmur 36 ayat 8-9. Kembalilah ke sungai kehidupan. Oh betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu, bersembunyi di situ. Dan mereka sambil bersembunyi gak kelaparan. Mereka mengenyangkan diri dengan lemak di rumahmu. Dan engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Saya mau tanya, siapa yang memberikan kamu
kelegaan? Siapa yang memberikan kamu dahaganya hilang dan diganti dengan kepuasan, kesegaran? Siapa yang memberikan itu? Sungainya Tuhan. Bagian kita ngapain? Datang ke Dia. Itulah silence, stillness, and centering before God. Kalau Anda mau hidup dalam resilient, kamu mesti masuk ke dalam hubungan yang namanya union in the communion. Communion artinya persekutuan, union artinya persatuan. Communion in the union. Saya belajar dari mana ayatnya? Oke, slide 26. Kita baca sama-sama. 2, 3. Efesus 3 ayat 14 sampai 20. Powerful. Kalau Anda nggak melakukan silent solitude emang gak ngalami. Tapi kalau engkau gak lakukan itu, ini kamu alami. 1, 2, 3, come on. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa. Lingkari kata berdoa, no other way. Berdoa adalah pintu gerbang untuk kalian mengalami mujizat Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya. Oke, lanjut. Aku berdoa supaya Ia. Bengal-bengal juga berdoa loh dia. Menurut kekayaan kemuliaannya yang menguatkan. Katakan kuat. Meneguhkan saya oleh rohnya di dalam batinku. Nah kalau bahasa Inggrisnya jauh lebih enak dengarnya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. So saya mau tanya pada kalian. Kalau engkau berakar berdasar dalam kasih. Kira-kira buahnya apa ya? Kalau akarnya kasih, dasarnya kasih. Buahnya apa ya? Kasih. Apakah itu buah roh? Yes. So kita pakai bahasa Inggrisnya di TPT. And I pray that He would unveil within you the unlimited riches of His glory and favor until supernatural strength floods your innermost being with His divine might and explosive power. Manusia batinmu, manusia rohmu akan solid rock, kuat, penuh kuasa kalau engkau bersatu bersama Roh Kudus. Jangan berbahasa roh. You don't need to speak in tongue. Kalau kamu gak punya hubungan sama Tuhan. Itu hanya tanda pembuktianmu bahwa orang itu, aku ada Roh Kudus. You don't need to prove kalau ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus ada buahnya. Bukan karunianya. Karunia tidak sama dengan buah roh. Mau berbahasa roh lakukan sendiri waktu kamu sendiri. Lagi kerja, lagi problem, lagi masalah, speak in tongue. Supaya kamu bernubuat. But you don't need to speak in tongue publicly. Kamu gak ngerti, gak ada orang lain juga gak ngerti. But if you were, kalau kamu berbuah roh, everybody like it. Amen. Dan by constantly using your faith, the life of Christ will be released deep inside you. And let me. And the resting place of His love will become the very source and root of your life. Tempat istirahat kasihnya menjadi sumber dan akar bagi kehidupanmu. Kalau NIV ngomong kayak gini. Oke, NIV, you just follow me ya. Aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya, manusia batinmu dikuatin dan diteguhkan oleh persekutuan dengan rohnya. Sehingga oleh iman, Yesus bikin rumah di dalam kamu. Sehingga kamu berakar berdasar di dalam kasih. Do you know Jesus punya rumah di sini? Kenapa aku teriak-teriak? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan. Oh ya, Dia yang melakukan, bukan kita yang melakukan. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. So, if you live dengan buah resilience, itu moto kita untuk tahun baru ini. Then the story of God should get more of your attention than the social media. Oke? Saya harus lewatin semua. And cara kamu bisa resilient is by menjadi
in union in the communion. Dari mana kita dapat gambaran kita mesti bersatu dengan Yesus. Tiap hari tidak boleh putus. Dari metafor pokok anggur dan rantingnya. Adalah kehidupan persatuan dalam persekutuan setiap hari. Katakan sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku diam di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. No fruit, no influence. Mau jadi penjala manusia, you got to have the fruit. Gak perlu punya uang. Kalian gak usah punya uang yang banyak, asal kamu punya buah roh, you will win. Kamu akan menarik banyak orang daripada uang yang banyak. Uang bikin sogokan, uang bikin tipuan, tapi buah menarik orang kepada Yesus di dalam kamu. Amen. So ini pokok anggur metafor, Yesus gambarnya next please. Yesus pokoknya the vine and we are the branches. And lihat di cabangnya selalu keluar buah. The branch abides in the vine. Kata remain, kata tetap bahasa Inggrisnya abiding. Kenali, hafalkan kata abide. A-B-I-D-E. Bukan nginep kayak di hotel, tapi abide. Berdiam, rumahnya di situ. Bayangin badanmu ada rumah Tuhan. So kehidupan kesatuan dalam persekutuan adalah kehidupan normal setiap orang percaya. Apa yang gak normal jangan dinormalin. Betul gak ada? Sekarang kita tinggal di dunia yang abnormal. Tetapi dibikin normal, correct? Contoh, semua gender bisa pilih sendiri. Is that normal? No. Tidak normal sama sekali. Betul atau tidak? Even Yesus waktu lahir dia mengambil gender apa? Netral atau laki-laki? Laki jelas dong. Gak ada netral. Betul? Sekarang di negara-negara tertentu bukankah gender bisa pilih sendiri? Laki bisa jadi perempuan, perempuan jadi laki? And kawin sejenis? Is that normal? That's not normal. And kamu datang kepada Yesus supaya dia balikin lagi selaras dengan yang normal yang dia punya. Amin? Itulah pertobatan. So, di dalam union in the communion, hidup normalnya orang percaya adalah 1 Yohanes 1 ayat 4. Katakan sama-sama. This is normal. Kalau kamu gak ngalami Kristus setiap hari, abnormal. Ngomong sama kiri kanannya. Kalau kamu gak ngalami Kristus setiap hari, abnormal. And Dr. Miles Monroe mengatakan seperti ini. You know where kata abnormal comes from? Catat ya. Abnormal dari 2 kata. Abuse, normal. When you abuse what is normal, it become abnormal. Alright, normalnya orang Kristen. 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami, yang dengan nulis ini siapa? Rasul Yohanes. Yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. So Rasul Yohanes, Petrus, Yakobus ini ngelihat gak ya? Mata lihat, tangan megang, merasakan kehadiran. Kan 3,5 tahun jalan sama Yesus. Itu yang kami tuliskan kepada kamu. Lanjut. Hidup itu, Yesuslah hidup, telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi apa yang kami lihat. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Katakan sama-sama 2, 3. Apa yang telah kami lihat. Dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Tuhan mau Kersel, kamu bersekutu satu sama lain. Kalau kamu punya problem, kamu punya masalah dalam pernikahanmu dengan anakmu, don't be ashamed. Semua core team berkata, me too, I have my family problem. Kalau berani ngomong kamu gak sendirian dan kamu mesti ngomong problem di keluarga kamu. Kalau gak kamu munafik. Atau hanya basa-basi aja tuh. Everybody has family problem. Yes? Siapa yang punya masalah di dalam keluarganya? Siapa yang besar di dalam masalah? Sebelum kawin pun udah ada masalah. Angkat tangannya. Dua-duanya. Kakinya naikin sekalian.
Good grave man. Mana ada sih orang gak ada masalah. Orang tua kan gak sempurna. Apalagi orang tua belum lahir baru bertobat. Mana tahu kayak keluarga saya. Pertama yang terima Yesus. Yang mendengar Injil saya. Keluargaku gak tahu Injil. Saya gak blame papi mami gak tahu Injil. I don't. Amin. But God. Itu yang paling penting. Lanjut. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kalau bahasa Inggrisnya ngomong apa? So that you experience like what we experience. Keren gak tuh? So semua rasul mau we experience union in the communion. Tanpa itu gak berbuah roh. Zero. Oke, let's close dengan ini. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Union in the communion. Satu kesatuan dalam Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ini normalnya orang percaya. 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah aku di dalam mereka. Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna. Menjadi agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. So, kita tutup hari ini dengan praktek hidup union in the communion. Are you ready? Kamu siap untuk hidup dalam union in communion? So your lifestyle will be different. Kamu akan mengalami revolusi gaya hidup pengikut Kristus yang berbeda. Alright? Siapa yang sukanya cepet beres, cepet rapi, cepet selesai. Angkat tangannya, siapa yang kayak gitu? Nah, hari ini kamu akan menderita. Karena kamu akan slowing down. Kamu akan berjalan dalam ritme kontemplasinya Tuhan. Are you ready? Orang yang melankolik pasti suka. Oke, orang yang plekmatik suka. Tapi yang kolerik, personality merah, personality A, haleluya. Kita akan mengalami hidup penuh sukacita abadi dengan melakukan mental resilience. Kita mau punya ketahanan mental supaya kalau sudah ikut Tuhan, mau ngalami Yesus dan harus ngalami Yesus setiap hari. Supaya aku jadi pengikut Yesus yang normal dan this is the practice. Oke? So hari ini kita akan melakukan mental resilience, ketahanan mental, kesehatan mental sangat penting bagi kebahagiaanmu dan kebahagiaan keluargamu dan kerselmu. Sebagaimana kesehatan mental mempengaruhi kehidupan pikiran kita. Demikian pula sukacita, harapan, kedamaian, dan perspektif kita terhadap segala sesuatu. Kitab suci menjanjikan bahwa kita dapat diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita. Roma 12 ayat 2 mengajarkan, Rasul Paulus ngerti sekali yang namanya neuroplastisitas. Jangan kamu menyesuaikan diri dengan pola dunia ini. Tapi hendaklah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Katakan pikiran saya adalah driver dari otak saya. Otak saya mau sehat, otak saya tidak stroke, otak saya tidak ada pendarahan, otak saya tidak menciut, tidak demensia, tidak Parkinson, tidak tremor. Tergantung apa yang dipikirin. Are you hearing this? Okay. Di New Living Translation berkata, biarlah Allah mengubah kamu menjadi pribadi yang baru dengan mengubah cara berpikirmu. Ngomong sama kiri kanannya, let's become the new person in Christ dengan memperbaharui pikiran kita. Oke? Nah, ingat dengan baik-baik. Dunia tempat kita hidup menyerang kehidupan mental kita setiap hari. Bagaimana kita diserang mentalnya. Karena setiap kali kita memeriksa berita, media sosial, sekadar buka email, WhatsApp, TikTok, Twitter, kita dibombardir dengan narasi yang bertentangan dengan siapa kita dalam Kristus.
So kitab suci memperingatkan kita bahwa kita hidup dalam pertempuran untuk kebenaran. Kapan kebenaran bisa menjadi narasi pikiranmu? Kapan kebenaran bisa menjadi pemimpin hidup kamu? Siapa yang berhak menentukan narasi bagi kita? Narasi hidupmu itu apa? Firman atau apa kata dunia? Dan dalam modul ini kita akan menemukan sukacita yang datang ketika kita mengendalikan kehidupan mental kita. Membiarkan Yesus dan Roh Kudusnya menambatkan kita setiap hari dalam keindahan dari apa yang paling benar. So, nasihatnya untuk kalian bisa menjadi prisoner of hope dengan double portion of inheritance, double for your trouble, double blessing for your trouble. Kami sangat menyarankan agar minggu ini, haleluya, Anda berpuasa dari semua media. Salaman sama kiri kanannya. Let's make a deal, man. Kalau gue lupa, lu tabok gue. Kalau lu lupa, gue tabok lu. Alright? Jabatan sama orang. Deal. Oke, lanjut. Anda berpuasa dari semua media, terutama berita. Ini akan membantu Anda mendapatkan hasil maksimal dari modul mental resilience. Oke? Hari ini, pulang nanti, besok pagi, pastikan Anda berada di tempat yang tenang. Sekarang ini di mana Anda tidak akan diganggu. No distraction. Anda mungkin tidak ingin melakukan sesi ini saat mengemudi mobil atau lagi di gym. Jangan coba-coba lakukan ini waktu di gym. Lu ketiban barbel baru tahu loh. Ketenangan sangat penting, bukan begitu. Katakan ketenangan sangat penting. Jangan sok jago neon sambil nyetir ke BSD, SS, nabrak loh. Anda mungkin ingin menggunakan headphone. Kemarin satu pesawat, gila pesawatnya penuh, ternyata orang baru selesai liburan kemarin loh. Palanya penuh headphone semua, bapak sendiri, anak sendiri, berat goyang semua sendiri. Saya bilang wow. Anda mungkin ingin menggunakan headphone. Saya juga pakai headphone tapi gak ditolak kemana-mana karena saya headphone-nya fokus ke firman di depan saya. Matikan ponsel Anda agar tidak berdering saat Anda melakukan ini. Dan Anda mungkin ingin membawa jurnal Anda. Alright, everybody ready? Kita akan mulai seperti biasa yang sudah didemonstrasikan oleh keluarga jemaat Yesus di BSD yang namanya benevolent detachment. Kita akan mulai benevolent detachment. Kita berdiri semuanya. Ini doa penutup kita. Mari seperti biasa kita akan mulai dengan menyerahkan semuanya kepada Yesus untuk memberi ruang di jiwa kita bagi Yesus. Kita mulai. Yesus, aku menyerahkan semua orang dan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Aku menyerahkan semua orang dan segala sesuatu kepadamu. Tenang. Nah, Andanya tenang. Mulai sebutin hal-hal apa yang perlu Anda lepaskan di hari ulang tahun ini. Katakan, Yesus, aku menyerahkan semua orang dan segala sesuatu kepadamu Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Kau berkata Yesus, aku menyerahkan semua orang dan segala sesuatu kepadamu. Kita akan masuk kepada praktek resiliensi, ketahanan mental, ketahanan emosi. Dan tiap kali kita praktek resiliensi kita melibatkan mencintai Yesus. Oleh sebab itu kita sediakan waktu sejenak untuk sekedar mencintai Yesus. Katakan, Yesus, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu Tuhan. Yesus di dalam batinku, aku mencintaimu. Aku mencintaimu
karena keindahan hari baru ini. Aku mencintaimu karena ulang tahun gerejaku. Aku mencintaimu karena cahaya, bulan, bintang, karena musik, karena persahabatan-persahabatan. Aku mencintaimu Yesus. Karena siapa engkau? Ambil waktu tenang, berlama-lama sejenak di hadiratnya. Mulai mencintai Yesus dengan kata-katamu sendiri. I love you Jesus. For my health. For being in GGA. I love you Jesus for Isaiah 61. I love you Jesus untuk Sakaria 9 ayat 12. Katakan sama-sama. Roma 12 ayat 2. Janganlah aku menyesuaikan diri dengan pola dunia ini. Tapi hendaklah aku diubahkan oleh pembaharuan pikiranku. Biarlah Allah mengubah aku menjadi pribadi yang baru. Dengan mengubah cara berpikirku. Tuhan Yesus, thank you. Aku dapat diubah. Aku dapat menjadi semakin tulus. Tuhan Yesus, ini pemikiran yang sangat penuh harapan. Aku tahanan yang penuh pengharapan. Dan mulai diperhatikan ada pemikiran-pemikiran, ide-ide apa yang timbul saat Anda berdiam. Apa yang Tuhan taruh di pikiranmu? Transformasi sedang terjadi saat ini. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus, biar pikiranku pikiran surgawi, bukan duniawi. Firman-Mu berkata, Roma 8 ayat 6. Membiarkan sifat berdosa Anda mengendalikan pikiran Anda membawa pada kematian. Tetapi membiarkan Roh Kudus mengendalikan pikiran Anda membawa kehidupan dan kedamaian. Membiarkan Roh Kudus mengendalikan pikiran kita, membawa kepada kehidupan dan kedamaian. Tuhan Yesus, sekali lagi aku melihat, jika aku memikirkan pikiran Roh Kudus, aku terima hidup dan damai sejahtera. Aku ngalami surga dan bumi bersatu, di mana Roh Kudus dan kemanusiaanku di sini dalam kehidupan mentalku bisa bersatu. Saat ini Yesus, kita mencari persatuan dengan Tuhan dalam kehidupan mental kita. Aku mengizinkan membiarkan Roh Kudus mengendalikan pikiranku supaya hari ini pikiranku menerima kehidupan dan kedamaian. Mulai kita praktek mental resilience, ketahanan mental kita dengan cara kita menguduskan, mengkonsekrasikan kehidupan mental kita kepada Yesus dan Roh Kudus. Katakan, Tuhan Yesus, aku mencari persatuan denganmu di sini. Anda mesti ingat pada waktu kita mengkonsekrasikan, menguduskan, mempersembahkan, mengabdikan sesuatu, berarti kita berikan semuanya kepada Tuhan. Persembahkan semua pikiran kita, tubuh kita, perasaan kita kepadanya. Agar 100% menjadi miliknya secara khusus. Kita akan menguduskan kepada Yesus. Yang mungkin hal-hal itu susah, dosa yang susah diberhentikan, kita serahkan, kita berikan kepada Tuhan. Biar semua kita berada di perlindungan, di bawah perlindungan dan pemeliharaan Tuhan.
Oh, betapa indahnya, betapa pentingnya hal ini dalam kehidupan mental kita. Kita di bawah perlindungan dan pemeliharaannya. Jangan sampai kita ingin pikiran-pikiran kita berkeliaran ke sana kemari. Mari kita berikan pikiran kita untuk menerima kehidupan dan damai sejahtera. Dengan kita memikirkan pikiran di bawah pengaruh Roh Kudus. Biar Roh Kudus atur pikiran kita sesuai apa yang tertulis di kitab suci. Mari kita persembahkan pikiran dan kehidupan mental kita kepada Tuhan. Mari kita konsekrasikan. Katakan, Bapa, Yesus, Roh Kudus, aku persembahkan pikiranku kepadamu. Tuhan, seluruh kehidupan mentalku, aku berikan kepadamu. Pikiranku, fokusku, perhatianku, aku berikan kepadamu. Ingatan dan kemampuan mengingatku, pemahamanku, imajinasiku, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Penafsiranku tentang peristiwa-peristiwa dalam hidupku, aku persembahkan kehidupan pikiranku kepadamu. Tuhan Allah, dan hanya kepadamu. Ini adalah praktek bagi sebagian besar dari kita yang kalian belum pernah membiasakan diri mulai mendalami persembahan ini. Kita lakukan lagi sebagai penutup. Katakan, Bapa, Yesus, Roh Kudus, aku persembahkan pikiranku kepadamu Tuhan. Seluruh kehidupan mentalku aku berikan kepadamu. Pikiranku, fokusku, dan perhatianku. Slide 60, Bapa, Yesus, Roh Kudus, aku menguduskan pikiranku kepadamu Tuhan. Seluruh kehidupan mentalku, aku memberikan kepadamu. Pikiranku, fokusku, perhatianku, aku memberikan kepadamu. Ingatan-ingatanku, kemampuan mengingatku, pemahaman-pemahamanku, imajinasiku, aku menguduskan kepadamu Tuhan. Penafsiran-penafsiranku tentang peristiwa-peristiwa dalam hidupku, aku menguduskan padamu. Tuhan Yesus, aku mendedikasikan kehidupan pikiranku kepadamu. Tuhan Allah, aku serahkan pikiranku padamu dan hanya kepadamu saja. Izinkan Tuhan bekerja saat ini. Berdiam di dalam hadiratnya. Kekuatan Allah mulai memperkuat kehidupan mental kalian saat ini. Dia akan memberikan ketahanan mental bagi kalian. Nah, saat kita melatih ketahanan mental seperti ini, kita belajar memusatkan pikiran, fokus, atensi kita pada yang paling benar, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kepada diri kita sendiri supaya kita satu dengan Dia. Dan hari ini kita akan mengatakan apa yang Paulus katakan. Kolose 1 ayat 27. Katakan, dan inilah rahasianya. Kristus hidup di dalam aku. Katakan lagi, dan inilah rahasianya. Kristus hidup di dalam aku. Kolose 1 ayat 27. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling menakjubkan. Yesus Kristus hidup di dalam hati setiap orang yang menaruh kepercayaan padanya. Kristus hidup di dalamku. Kristus hidup di dalam kita. Percaya, pegang teguh pada hal ini, hidup kita akan diubahkan. Kita terapkan lagi sekali lagi. Katakan, Yesus sendiri hidup di dalam aku. Kita latihan mengencangkan otot kekuatan resiliensi kita. Katakan lagi, Yesus sendiri tinggal di dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus sendiri tinggal di dalam aku. Katakan lagi, Yesus sendiri. Nah, kalau pikiranmu melayang-layang, ulangi lagi. Katakan, Tuhan Yesus, aku mempersembahkan kehidupan pikiranku kepadamu. Roh Kudus, datanglah
kendalikan pikiranku. Katakan sekali lagi, Yesus sendiri hidup di dalam aku. Sekali lagi, Yesus sendiri. Sekali lagi, Yesus sendiri tinggal di dalam aku. Berdiam, tenang. Lihat Yesus ada di dalam tubuhmu. Lihat dia bertahta di hatimu. Kamu lagi latihan saraf otakmu untuk fokus kepada dia. Maka neuroplastisitas mulai bekerja. Saraf-saraf baru akan keluar yang memusatkan Yesus di dalam kita. Yang memusatkan, memprogram kembali pikiran kita. Merestruktur otak kita supaya sehat kembali. Bahwa pikiranmu, atensimu, fokusmu ada di Yesus. Akibatnya kamu menikmati hidup dan damai sejahtera. Sesuai Roma 8 ayat 6. Resiliensi perlu dipraktekkan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan nafasmu. Katakan terima kasih Tuhan. Hirup hadiratnya. Hirup kasihnya. Hembuskan nafasmu. Sambil berkata terima kasih Tuhan.